Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita mulai pelajaran, baca dulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Alhamdulillah sehat semuanya. Berarti nihil ya, masuk semuanya. Oh, sebelum pelajaran dimulai, aku mau tanya, di Indonesia agamanya diakui ada berapa? Nah, apa saja? Kira-kira kalian pernah berkunjung ke tempat ibadah selain Islam enggak? Tidak. Ya. Kalau nanti ada acara atau ada wisata, kalian bisa pergi kemana? Misalnya ke Candi Borobudur. Peninggalan agama apa? Candi Borobudur. Hindu apa Buddha? Buddha. Kalian ke Prambanan. Peninggalan agama apa? Kalian masuk ke Kelenteng, itu agama apa ya? Konghucu. Nah, dalam pelajaran kali ini, karena nanti bersifat tentang keberagaman atau dalam hal ini toleransi, apakah kalian pernah melihat perpecahan antara umat beragama di Indonesia? Pernah melihat gelut-gelut seperti itu? Atau bertengkar karena agama? Pernah tidak? Tidak, karena di Indonesia itu saling menghargai, saling menghormati. Nah, di pelajaran hari ini kita mempunyai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Yaitu hidup damai dalam kebersamaan, sebuah refleksi kehidupan dalam perspektif Al-Quran. Quran surat Ali Imran 64 dan surat Al-Baqarah 255. Itu ya. Kita akan masih pelajaran pada pagi hari ini dalam judulnya hidup damai dalam kebersamaan. Jadi sebuah refleksi dari Quran surat Ali Imran ayat 64 dan Quran surat Al-Baqarah 256. Semuanya tahu Al-Quran sebagai dasar hukum Islam yang benar. Itu kita pelajari kaidah berikut ini dengan perspektif Al-Quran. Kita berlandaskan Al-Quran ya semuanya. Iya, dalam kehidupan landasan kita yang paling utama adalah Al-Quran. Al-Quran yang kita di bawahnya ada terjemahan berkata, Qul, katakan, ya ayyuhal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau, kemarilah ila kalimatin, kepada kata yang sama atau sepadan atau sama. Bainana, antara kami, wa bainakum, antara kamu, ala na'budu, kita tidak menyembah ilallah kecuali kepada Allah, wala nusyrika bihi, dan tidak menyekutukan dengan syai'an sesuatu apapun, wala yattahida, dan tidak menjadikan ba'duna ba'dhan di antara sesama kita arbaban, tandingan min dunillah, dari selain Allah. Wa in tawallau, maka jika mereka berpaling, Fakulush, katakanlah, asyhadu, saksikanlah, bi anna, bahwa kami muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
itu apa yang sudah kita pelajari? Saling menghormati, saling menghargai. Ada lagi? Tidak? Tidak membeda-bedakan. Oke, ada lagi? Toleransi. Nah, itu. Terus mengapa kita harus toleransi? Untuk menjaga kerukunan. Tidak boleh bertoleransi dalam akidah. Selanjutnya tidak boleh toleransi dalam ibadah. Kenapa? Karena dalam ibadah itu tentunya berdasarkan dengan akidahnya. Paham? Di AKPD kalian menjawab seperti itu. Jelaskan kenapa tidak boleh bertoleransi dalam akidah. Itu ya. Nah, hidup damai adalah sebuah keutamaan. Kenapa? Karena satu, perbedaan itu rahmat bagi Allah. Misalnya ada yang hidup rukun dengan orang lain itu penting banget supaya hidup kita bahagia dan menyenangkan. Hidup rukun artinya kita saling menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk tujuan bersama. Di sekolah, di rumah, atau dimanapun kita berada, hidup rukun bikin kita semua bisa tumbuh dan belajar dengan nyaman. Kalau kita memilih hidup rukun, kita menciptakan lingkungan yang penuh kebaikan, saling pengertian, dan kerjasama. Buat kalian anak-anak sekolah, ini artinya berteman dengan siapa saja, nggak peduli latar belakangnya. Di kelas, penting banget untuk saling membantu belajar dan mendengarkan pendapat teman. Di rumah, hormati anggota keluarga dan bantuin pekerjaan rumah. Hal-hal kecil ini bisa bikin keluarga makin akrab. Hidup rukun juga berarti menyelesaikan masalah dengan tenang. Daripada bertengkar, lebih baik kita belajar mengungkapkan perasaan dan mencari solusi bersama. Guru-guru bisa membimbing kalian untuk berlatih supaya kelas jadi tempat kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Bisa. Ya, dari soalan ini yang sudah saja diletakkan alat tulisnya, ada yang sudah nomor satu. Jadi Pak Guru penilai sudah melihat ada yang sudah menjawab nomor 1. Mungkin dari sama dibacakan nomor 1 jawabannya sama. Ya dibaca yang keras ya. Yang satu oke, gitu ya jawabannya sekitaran itu tentang bermain dengan. Yang nomor 2 cowok ini. Yang sudah nomor 2 siapa? Itu sudah lanjut. Nah, jawabannya langsung. Kenapa? Oke, yang nomor 3. Yang nomor 3 siapa? Yang sudah cek ganti yang saya. Ini Pak. Ya, nomor 3. Baca, yang keras. Jawabannya saja. Oke, hampir sama dengan nomor 4. Tolong lagi yang sudah lebih Haris. Nomor 4. Jangan lupa dibaca seadanya. Bagaimana hubungan toleransi?
dengan dukungan. Tadi kan sudah, yo. Di situ aku kan sudah mengerjakan. Ayo. Jadi bersama, oke, bersama gitu guys. Dan nomor 5 siapa yang tadinya sudah nomor 5? Laki-laki ataupun perempuan sama saja, yo. Yang nomor 5. Masukkan sudah nomor 5. Belum. Yang sudah tadi siapa? Ada yang sudah kok tadi. Belum ada yang nomor 5. Oke. Tapi ini nomor 5 dijawab. Wah, sangat ya. Dijawab. Kira-kira dalam pikiranmu ada apa? Jelaskan kenapa tidak boleh bertoleransi dalam akidah dan ibadah. Lupa. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa tidak boleh? Silakan. Ada? Belum ada. Apa? Tadi jelaskan kenapa tidak boleh bertoleransi dalam akidah dan ibadah. Apa tadi? Tidak boleh mencampur adukkan ajaran. Itu ya. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai. Kalian memahami tentang toleransi. Toleransi ya, toleransi dan kebersamaan, dan kalian aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus menunggu diberi nilai. Wah, tidak ada Pak, jadi tidak usah bertoleransi. Karena nanti kalau saya bertoleransi kalian tidak masuk nilai rapor. Tidak usah menunggu guru. Tidak masuk nilai rapor berarti aku tidak usah toleransi. Tapi ini harus dipraktekkan sehari-hari. Kenapa harus dipraktekkan sehari-hari? Karena kita tadi berdasarkan Al-Quran. Kita hidup berdasarkan Al-Quran, maka kita bertoleransi berarti mengamalkan Al-Quran. Begitu kiranya untuk pelajaran pada pagi hari ini yang sudah debat dalam hal toleransi dan kebersamaan. Selanjutnya ada tugas-tugas lagi nanti bisa dikerjakan, dan pahamilah agama karena agama yang akan membawa kalian masuk dalam surga. Begitu kiranya, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani pelajaran pada hari ini. Itu kiranya ada lebih kurangnya dari Pak Guru. Mohon maaf yang seterusnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama.